Salam Jenggot. Oke, ketemu lagi sama gua di YouTube channel gua, Cupang Bang Jenggot. Ya, sekarang ini kita lagi di bulan puasa, terus juga kita lagi menghadapi pandemi COVID-19 ya, atau corona. Jadi biar gimana pun kita harus tetap berkarya. Jadi gua tetap harus akan terus update atau bikin video buat konten gua, walaupun cuma dari rumah aja ya. Jadi di video gue kali ini gue mau sedikit kasih berbagi pengalaman tentang lubukan. Jadi banyak mungkin orang atau para breeder yang masih baru, gue juga masih baru ya, cuma gue mau berbagi aja. Jadi banyak yang bertanya, ada kadang di DM, ada di komen, "Bang, kenapa ya burayak gua kok umur 2 minggu, 3 minggu, padahal sebelumnya itu banyak, ada ratusan, tapi tiba-tiba pada umur 2 minggu, 3 minggu, sebulan itu lama-lama pada habis ikannya." Nah, gue mau berbagi sedikit tentang cara menanggulangi itu atau tipsnya seperti apa. Ikutin terus video gue berikut ini. Nah, jadi gini, dikarenakan banyak yang masuk ya, komen sama DM yang nanya kenapa burayak gua di umur 2 minggu, 3 minggu atau sebulan banyak yang pada mati, padahal sebelumnya pas breeding itu telurnya atau burayaknya yang jadi banyak. Oke, gue mau ngulas sedikit aja ya. Ini bisa kawan-kawan lihat, ini kualitas airnya bisa dibilang bagus ya. Yang di sini kualitas airnya bisa dibilang kurang bagus. Di sana juga kurang bagus. Di sini lumayan bagus. Jadi ada 2 lubukan yang bagus dan 2 lubukan yang tidak bagus kualitas airnya. Kenapa? Harusnya dengan kasat mata ini kalian bisa melihat yang dibilang bagus dan tidak bagus itu tandanya seperti apa ya. Oke, nah di sini kita bisa lihat, kawan-kawan lihat ya. Ini airnya jernih, bersih, dan tidak ada busa ya. Tidak ada busa. Dan di sini airnya bisa dibilang agak kotor dan banyak busa. Ya, banyak busa, tapi ikannya nggak mati ya. Tuh, ikannya hidup semua ya, seger. Nah, jadi untuk menanggulangi tingkat kematiannya, nah, kalau kalian atau kawan-kawan menemukan lubukan seperti ini kasusnya, banyak busanya seperti ini, harus kawan-kawan ambil tindakan cepat. Dengan cara apa? Satu, kawan-kawan angkatin dulu nih daun-daun ketapang yang sudah dipakai ya, karena ini udah lama, daun ketapangnya 2 mingguan lebih atau 3 mingguan, jadi harus diangkat. Karena apa? Kalau nggak diangkat, kalau daun ketapangnya tidak diangkat, itu bisa lama-lama dia membusuk dan bisa menjadi amoniak dan bisa berbahaya buat si burayak. Nah, itu salah satu faktor yang mengakibatkan si burayaknya bisa mati. Nah, mengulas lagi yang tadi busa ini dikarenakan memang kualitas airnya sudah tidak bagus ya, bukan dia berbusa mau membuat sarang, bukan, karena kualitas airnya yang kurang bagus. Jadi tadi satu, kita angkat daun ketapangnya, terus kedua kita sifon ya, kotoran-kotoran yang di bawahnya kita sifon. Nah, habis itu setelah kita sifon, berarti kan airnya berkurang, lalu kita tambahin dengan air baru, dengan air endapan, supaya kualitas airnya tetap terjaga ya. Dan setelah itu kita kasih lagi daun ketapangnya seperti biasa. Nah, jadi ini bakal gue lakuin buat 2 lubukan gue, yang di sana dan yang di sini. Ini bakal gue ambil daun ketapangnya, terus gue sifon. Setelah itu gue tambahin dengan air endapan. Yang ini juga bakal gue sifon juga sih sedikit ya. Bakal gue tambahin dengan air baru, air endapan, biar kualitas airnya tetap terjaga. Nah, terus kenapa yang ini bisa nggak berbusa, yang 2 ini berbusa ya? Ini 2 nggak berbusa dan 2 ini berbusa. Salah satunya faktornya adalah karena di sini burayaknya nggak terlalu padat ya, nggak terlalu padat burayaknya. Dan yang di sini dan di sana itu padat burayaknya. Tuh, bisa dilihat ya, ini padat. Jadi untuk menjaga bisa sebenarnya kalau untuk menanganinya bisa kalian pecah. Kalau nggak mau kalian pecah, kalian harus sering rutin apa ya, di sifon airnya,
Terus airnya harus tinggi, jangan terlalu pendek, karena kalau pendek mereka akan berebutan oksigen, jadi mengakibatkan seperti ini, dia berbusanya banyak seperti ini gitu loh. Jadi tipsnya itu jangan kalau emang kalian ada tempatnya bisa kalian pecah ya burayaknya, jadi pecah dua lubukan supaya nggak terlalu padat. Tapi kalau memang mau dipertahanin di satu lubukan ini nggak apa-apa, ini airnya separuh kita tambahin aja biar agak tinggi, biar kualitas oksigennya tetap bagus untuk si burayak, dia nggak berebutan oksigen di dalam. Oke, jadi ini bakal gua sedot dulu ya, gua ambil dulu daun ketapangnya, terus gua sifon. Setelah gua sifon, gua tambahin airnya dan gua kasih daun ketapang baru lagi. Oke, ini gue skip dulu, gue bakal sifon dan gue angkat daun ketapangnya. Setelah itu gue tambahin dengan air baru. Nah, setelah gue tambahin air baru, gue lanjut videoin lagi ya, karena gue agak kesulitan untuk videoin pas gue sifon, karena gue cuman punya keterbatasan dua tangan. Oke, ini sekarang gue lagi sifon ya. Gue pakai selang aerator aja, selang aerator yang kecil tuh. Gue sedot kemari kotorannya, daun ketapangnya gue ambil. Ini gue sedot ya. Jadi ini bakal gue lakuin buat keempat lubukan gue. Di luar juga ada lubukan juga, nanti bakal gue lakuin hal yang sama, karena kalau enggak nanti burayaknya akan ya sakit pasti ya. Kalau udah sakit pasti jatuhnya ke kematian. Jadi hal seperti ini harus kalian sering lakukan kalau melihat kondisi lubukannya seperti yang tadi ya, berbusa. Kalaupun nggak berbusa, kalau kalian lakukannya secara rutin, sifon terus tambahin air lagi, itu akan lebih bagus lagi, karena kalau kualitas airnya bagus, oksigennya bagus, itu akan mempercepat proses pembesaran si burayak. Oke, jadi gue sekarang mau lanjut dulu, mau gue kelarin yang semuanya ini gue kelarin, habis itu gue update lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Ini udah gue sifon ya, udah gue sifon ya. Sekarang waktunya gue buat ngisi airnya lagi. Ini gue isi air pakai air endapan ya. Air endapan ini udah gue endapin, gue taruh di ember. Ini langsung aja gue ambil. Tapi ini gue pakai apa ya? Pakai gelas di dalamnya. Biar maksudnya apa? Biar nggak terlalu terkena arus ya untuk si burayaknya. Dan juga kotoran-kotoran yang ada di bawah ini nggak terlalu. Ini pasti masih ada kotorannya halus-halus. Jadi kalau gue pakai gelas gini, kotorannya nggak akan terlalu teracak-acak. Jadi begini aja kawan-kawan tuh ya, pelan-pelan aja gitu caranya ya. Ini salah satu cara sih ya. Kalau kawan-kawan punya cara tersendiri ya monggo silahkan. Saya di sini hanya berbagi sedikit ya, apa yang biasa saya lakukan di farm saya, begitu ceritanya. Oke, ini gue tambahin. Habis gue tambahin nanti bakal gue kasih daun ketapang gitu ya. Nah, dengan seperti ini kita rutin lakukan, insya Allah nanti kualitas airnya dan kualitas oksigen yang ada di dalam lubukan akan selalu terjaga, akan bagus terus, sehingga pertumbuhan si burayak juga akan maksimal ya nantinya ya. Nah gitu. Oke, ini gua agak banyakin dari sebelumnya ya, karena ini burayaknya udah mulai agak gede. Jadi kalau airnya kita kasih banyak akan lebih bagus ya untuk si burayaknya. Oke, gua bakal pindahin ke yang lain. Gua ke sini dulu ya. Gua ke sini dulu, gua isi air biasa kayak gitu. Oke. Nah, gini tuh langsung gua kasih ya. Jadi inilah cara yang gue lakuin ya. Ada beberapa cara sih, jadi ini cuma salah satunya yang gue lakuin. Kalau memang kawan-kawan suka dengan cara gue, monggo silahkan diikutin. Kalau enggak atau punya cara tersendiri, boleh kirim di kolom komen. Siapa tahu nanti bisa gue terapin di farm gue ya. Oke. Nah, jadi gitu kawan-kawan. Ya, sedikit lagi lah. Ya, tuh. Oke, beres. Ini tinggal gue kasih daun ketapang nanti, sama ini gue tambahin air lagi. Habis gue tambahin air, baru gue kasih daun ketapang. Oke.
Oke, jadi ini udah bersih, udah gue sedot, udah gue sifon, udah gue, walaupun masih banyak yang ini ya, tapi nggak apa-apa, paling nggak udah 90%, udah aman, dan yang lain juga udah sama ya. Nah sekarang mau gue kasih daun ketapang. Tuh, ini udah gue bagi 4 daun ketapangnya ya. Ini daun ketapang olahan, ya ini buat di sini, tuh ya. Oke. Yang ini buat di sini. Udah. Tuh ya. Ini gumpel nih, kita buka dulu. Tuh ya. Oke. Yang ini buat di sini. Tuh. Oke. Ini buat di sini. Yang avatar. Oke. Udah. Jadi kurang lebih seperti itu kawan-kawan ya, tahapan kalau gua ngelihat lubukan gua dalam kondisi yang kayak tadi ya, busanya ada busa lah di atasnya. Jadi kualitas airnya kurang bagus, dan itu dikarenakan karena oksigen yang terkandung di dalam airnya juga udah nggak bagus ya. Jadi ikannya kayak menggap-menggap menghasilkan busa gitu. Nah itu harus segera dilakukan tindakan seperti yang gue lakuin di video ini. Kalian sedot, kalian sifon, kotorannya dibuang, airnya dibuang separuh, terus daun ketapang yang lamanya dibuang, kita ganti dengan ketapang yang baru, kita tambahin dengan air endapan. Itulah yang biasa saya lakukan kalau saya menemukan lubukan saya dalam kondisi yang kayak tadi ya. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu aja video gue kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video gue selanjutnya. Oke kawan-kawan, jadi gitu aja video gue kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jadi ini yang gue lakuin adalah berdasarkan apa pengalaman yang pernah gue alamin dalam gue main ikan cupang ya di farm gue. Jadi kalau memang ada kekurangan atau kesalahan harap dimaklumi, mohon dimaafkan. Dan kalau menurut kalian punya cara yang tepat atau yang lebih bagus, boleh kirim pendapat kalian di kolom komen. Nanti saya coba, insya Allah saya terapin. Karena saya bikin video ini, bikin YouTube Cupang Bang Jenggot ini semata-mata hanya untuk berbagi pengalaman, sama-sama kita sharing, sama-sama kita berbagi ilmu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Intinya jangan pernah berhenti mencoba ya, selalu bereksperimen terus. Karena kalau kita nggak melakukan atau kita nggak mencoba, kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di depan nanti. Oke, sekian aja video gue kali ini. Mari sama-sama kita majukan percupangan Indonesia. Salam Cupang Indonesia dan salam jenggot.